studi kuliah kerja nyata atau skripsi, apakah harus dibuatkan kelas perkuliahan dan didatakan pada Neofeeder? Jika dibuatkan kelas perkuliahan dan didatakan pada Neofeeder, apakah dosen pembimbing didatakan sebagai dosen pengajar kelas tersebut? Yuk kita bahas. Halo Bapak Ibu semua, kembali lagi dengan saya Renaldi di Expert Class Operator yang akan membahas bagaimana mendatakan kelas perkuliahan dan SKS mahasiswa pada Neofeeder. Berdasarkan Permenristek Dikti nomor 61 tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan tinggi atau PDDikti, pasal 10 bahwasanya perguruan tinggi diwajibkan untuk melaporkan data pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Yang termasuk ke dalam data pembelajaran meliputi rencana studi dan hasil studi. Di Neofeeder, admin perguruan tinggi dapat mendatakan kelas perkuliahan dan KRS sebagai bentuk pendataan rencana studi. Sebelum mendatakan kelas perkuliahan, terdapat berkas yang harus disiapkan, yaitu presensi kelas. Pada dokumen presensi kelas, terdapat beberapa hal yang dapat digunakan dalam mendatakan kelas perkuliahan, yaitu 1. Pada dokumen presensi kelas, data mata kuliah, program studi, kelas, semester, dan jadwal kelas digunakan untuk mendatakan data kelas perkuliahan. Yang kedua, untuk nama dosen pengajar dan SKS digunakan untuk mendatakan dosen pengajar pada kelas tersebut. Lalu yang ketiga, list nama mahasiswa digunakan untuk mendatakan peserta kelas yang mengambil kelas tersebut. Untuk menginputkan data kelas perkuliahan, Bapak Ibu login terlebih dahulu di Neofeeder. Setelah berhasil login, buka menu perkuliahan, kemudian kelas perkuliahan, lalu klik tombol tambah. Pada kolom program studi, isikan program studi yang menjadi penanggung jawab kelas tersebut. Untuk kolom semester, diisi sesuai dengan periode yang berjalan. Kolom mata kuliah, isikan mata kuliah yang diajarkan pada kelas tersebut. Jika pilihan mata kuliah yang dibutuhkan tidak muncul, maka Bapak Ibu harus menambahkan mata kuliahnya pada menu mata kuliah di Neofeeder. Dan mata kuliah yang dimasukkan sudah dicatatkan pada kurikulum. Untuk penamaan nama kelas diisikan sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Untuk kolom lingkup ada beberapa pilihan yang dapat dipilih, yaitu internal, eksternal, dan campuran. Lingkup kelas internal digunakan jika kelas perkuliahannya hanya dihadiri oleh mahasiswa di program studi yang sama. Sedangkan eksternal digunakan jika kelas perkuliahannya dihadiri oleh mahasiswa di luar program studi atau di luar perguruan tinggi untuk program kampus merdeka. Untuk campuran digunakan jika kelas perkuliahannya dihadiri oleh mahasiswa di luar maupun sesama program studi. Kolom mode kuliah adalah kolom yang berisi untuk mendatakan metode kuliah yang digunakan pada kelas tersebut. Pada mode kuliah dapat diisi dengan online, offline, atau campuran. Jika proses belajar mengajar pada kelas tersebut dengan cara virtual, maka mode kuliah diisi dengan online. Jika proses belajar mengajar dengan tatap langsung, bisa diisi dengan offline. Jika proses belajar mengajar menggunakan tatap muka virtual dan tatap muka langsung, maka mode kuliah dapat diisi dengan campuran. Untuk kolom tanggal mulai efektif dan tanggal akhir efektif dapat diisi dengan tanggal mulai dan tanggal berakhir perkuliahan dalam satu semester. Jika kelas perkuliahannya menggunakan sistem blok, maka tanggal mulai dan tanggal akhir dapat diisi dengan tanggal mulai dan berakhirnya blok tersebut berlaku. Selanjutnya adalah pendataan dosen pengajar. Pada pendataan dosen pengajar, yang perlu diperhatikan pada dokumen presensi kelas adalah nama dosen pengajar dan SKS mata kuliah. Untuk melakukan input dosen pengajar, buka kelas perkuliahan yang ingin dimasukkan dosen pengajarnya, kemudian klik tambah aktivitas dosen mengajar. Pada kolom dosen, isikan nama dosen pengajar. Pastikan dosen yang akan diinputkan sebagai dosen pengajar telah memiliki penugasan di tahun berlaku. Jika ingin tahu apakah dosen telah memiliki penugasan atau belum, silakan Bapak Ibu cek pada Neofeeder di menu dosen, penugasan dosen. Jika perkuliahan menggunakan sistem blok, kolom substansi perkuliahan harus diisi. Pada kolom jumlah rencana pertemuan, isikan jumlah minggu pertemuan yang dilakukan selama satu semester.
Pada kolom jumlah realisasi pertemuan diisi dengan jumlah pertemuan yang terrealisasi dalam satuan minggu. Pada kolom bobot SKS, isikan bobot SKS sesuai dengan SKS mata kuliah yang diajar. Pada kolom jenis evaluasi, diisi sesuai rencana evaluasi yang telah dibuat pada RPS. Selanjutnya, input peserta kelas. Pada input peserta kelas, yang harus diperhatikan pada dokumen presensi kelas adalah data peserta kelas. Untuk input peserta kelas dapat dilakukan pada menu kelas perkuliahan peserta kelas. Terdapat dua cara untuk menambahkan peserta kelas, yaitu tambah peserta kelas dan input kolektif mahasiswa. Tambah peserta kelas adalah proses memasukkan peserta kelas dengan cara menginputkan nama peserta kelas secara satu persatu. Untuk menggunakan fitur tambah peserta kelas, Bapak Ibu dapat memasukkan nama atau NIM mahasiswa yang ingin ditambahkan pada kolom sebelah kiri tombol peserta kelas. Setelah itu, klik tombol tambah peserta kelas dan mahasiswa tersebut telah berhasil menjadi peserta kelas. Lalu, untuk input kolektif mahasiswa digunakan untuk input mahasiswa secara kolektif. Untuk menggunakan fitur input kolektif mahasiswa, klik tombol input kolektif mahasiswa. Pilih angkatan dan program studi yang diinginkan, kemudian centang mahasiswa yang ingin dimasukkan sebagai peserta kelas. Kemudian, klik simpan. Jadi, jika Bapak Ibu ingin menginputkan satu persatu peserta kelas mata kuliahnya, silakan gunakan tombol tambah peserta kelas. Namun, jika Bapak Ibu ingin menginputkan peserta kelas secara kolektif, Bapak Ibu dapat menggunakan tombol input kolektif mahasiswa. Setelah diinput, Bapak Ibu bisa cek jumlah peserta yang sudah diinput di NeoFeeder, apakah sudah sama dengan di dokumen tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sesama rekan pejuang Pedidikti. Pertanyaan pertama, bagaimana pendataan untuk skripsi? Apakah skripsi harus dibuatkan kelas perkuliahan dan dosen pembimbing didatakan sebagai dosen pengajar? Jawabannya, pendataan skripsi ada dua kali. Pertama, didatakan di kelas perkuliahan dan pesertanya. Namun, dosen pembimbingnya tidak didatakan sebagai dosen pengajar. Yang kedua, didatakan di aktivitas mahasiswa lengkap dengan dosen pembimbingnya. Bagaimana bila kelas perkuliahan untuk mata kuliah yang terdiri dari teori dan praktek, di mana dalam satu minggu ada dua jenis pertemuan, yaitu kelas teori dan kelas praktek. Seperti apa pendataannya di NeoFeeder? Apakah 32 pertemuan itu yang ditulis? Untuk menjawab pertanyaan ini, yuk simak study case berikut ini. Di Universitas Sevima terdapat dosen atas nama Robi dengan NIDN 00044522234. Dosen tersebut mengajar mata kuliah biologi pertanian dengan jumlah SKS sebanyak 3, dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Jadwal mengajar dosen tersebut adalah sebagai berikut. Pada jadwal mengajar dosen tersebut, terlihat bahwasannya Bapak Robi mengajar biologi pertanian 2 kali dalam 1 minggu, yaitu di hari Selasa dan hari Kamis. Jika ditotal, jumlah pertemuan dalam 1 semester sebanyak 32 pertemuan. Untuk pendataan pada NeoFeeder yang harus didatakan bukan 32 pertemuannya ya Bapak Ibu, melainkan jumlah minggu pertemuan dalam 1 semester, yaitu sebanyak 16 minggu. Bagaimana jika nama dosen pengajar tidak muncul saat mendatangkan data kelas? Nah, jawabannya, ketika dosen pengajar yang diinginkan tidak muncul, kemungkinan disebabkan karena dosen pengajar tersebut belum mendapatkan penugasan di tahun yang sedang berjalan. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu cek penugasan dosen pada periode yang berjalan. Selanjutnya, bagaimana pembagian SKS dosen pengajar jika jumlah dosen pengajar lebih dari 1? Jika sistem perkuliahan menggunakan sistem team teaching atau pengajar kelas lebih dari 1 dosen, maka diisi sesuai dengan pembagian pertemuannya. Contohnya, pada mata kuliah rancangan percobaan dengan jumlah SKS 3, memiliki 2 dosen pengajar, yaitu Bapak Ramli dan Ibu Lesti.
Berdasarkan RPS, total pertemuan pada kelas tersebut sebanyak 16 minggu, dengan pembagian 10 minggu untuk Bapak Ramli dan 6 minggu untuk Ibu Lesti. Maka, untuk pembagian bobot SKS-nya adalah bobot SKS Bapak Ramli sama dengan 10 dibagi 16 kali 3 SKS, sama dengan 1,875 SKS. Sedangkan untuk bobot SKS Ibu Lesti adalah 6 dibagi 16 kali 3 SKS, sama dengan 1,125. Jika ditotal, bobot SKS Bapak Ramli dan Ibu Lesti akan berjumlah 3 SKS. Bagaimana pendataan kelas perkuliahan yang di mana mata kuliah tersebut diambil oleh mahasiswa dari beberapa program studi? Jawabannya, sebelum mendatakan kelas perkuliahan tersebut, pastikan mata kuliahnya telah didatakan pada kurikulum di masing-masing program studi yang mengampu. Setelah itu, untuk pendataan kelas perkuliahannya, cukup dibuka pada prodi yang bertanggung jawab dengan jenis lingkup kelasnya adalah eksternal jika semua peserta kelas di luar dari program studi, atau bisa diatur jenis lingkup kelasnya campuran jika peserta kelas berasal dari prodi yang sama dan prodi yang berbeda. Bagaimana pendataan kelas Kampus Merdeka pertukaran pelajar pada Neofeeder? Jawabannya, saat ini di Neofeeder pendataan kelas Kampus Merdeka tidak ada flag khusus untuk Kampus Merdeka, sehingga bisa didatakan kelas Kampus Merdeka seperti pada kelas umumnya. Lebih jelasnya akan dijelaskan pada expert kelas operator selanjutnya ya Bapak Ibu. Bolehkah mahasiswa baru mengambil KRS sebanyak 24 SKS? Jawabannya, berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi pada pasal 17, 18, dan 19, beban belajar mahasiswa sarjana dan diploma untuk semester 1 dan 2 maksimal 20 SKS. Sedangkan untuk semester 3 dan seterusnya dapat mengambil maksimal 24 SKS. Untuk mahasiswa program magister atau magister terapan, beban belajar mahasiswa sebanyak 54 SKS sampai dengan 72 SKS dengan masa tempuh 3 sampai 4 semester. Bagaimana pendataan peserta kelas jika hanya memiliki dokumen KRS mahasiswa? Jawabannya, jika Bapak Ibu hanya memiliki data KRS mahasiswa, maka dalam mendatakan peserta kelasnya dapat melalui KRS mahasiswa pada biodata mahasiswa. Namun, sebelum mendatakannya, pastikan Bapak Ibu telah membuatkan kelas perkuliahannya. Lalu, bagaimana mendatakan nilai mahasiswa pada Neofeeder? Nantikan video expert kelas operator selanjutnya, dan jangan lupa join expert kelas operator di @link. Dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sevima, educational platform for universities.